Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha, sungguh beruntung, man zakkaha, orang yang membersihkan jiwanya, orang yang mensucikan jiwa dan hati. Dari apa? Dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit hati. Kalau selama ini Bapak dan jamaah kita mengenal ada penyakit lahiriah berupa pusing, jantung, diabetes, encok. Kalau dulu encok, nah, kalau sekarang nyebutnya rematik, macam-macam tuh. Itu dikenal dengan apa? Penyakit lahiriah. Ketika kita mengalami, mendapatkan itu penyakit lahiriah, kita disuruh ikhtiar. Likulli da'in dawa'un, setiap penyakit ada apanya? Ada obatnya. Kita disuruh berobat. Nah, begitu juga kalau zahir kita, lahiriah kita mengalami penyakit, maka batin kita juga, hati kita, jiwa kita juga sama mengalami penyakit. Kalau tadi yang lahiriah kita disuruh berobat, begitu juga ketika kita, jiwa kita, hati kita mengalami, mendapatkan ujian berupa penyakit batin, ada ria, segala sesuatu kepengenannya, pengen dilihat orang, pengen dikata orang, itu ria. Pengen didengar orang, yang disebut dengan sum'ah. Apapun kebaikan-kebaikan yang dilakukan, selalu pengen didengar sama orang, pengen dilihat sama orang. Entah itu ketika dia sholatnya, entah itu ketika dia berinfak, bersedekah. Nah, ketika di hati kita itu pengen dilihat orang, pengen dikata orang, pengen didengar orang, berarti jiwa kita, hati kita mengalami penyakit. Kudu apa? Berobat. Kudu berobat. Ngasih sih ngasih, tapi kadang-kadang mulut juga ikut ngomong. Perasaan lu mulu yang datang. Ngasih sih ngasih, tapi mulutnya dumel. Begitu ngasih. Baru kemarin kok, perasaan gua baru kemarin lu minta, sekarang udah apa lagi? Ya minta lah. Nah, oleh karena itu mari Bapak dan jamaah meliputi apa saja dalam ilmu batin. Sungguh beruntung orang-orang yang mau membersihkannya, mensucikan. Wa qad khaba man dassaha, sungguh merugi orang yang mengotorinya. Tadi hadis saya bacakan tuh sahih riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya Allah, innallaha la yanzuru, Allah enggak melihat ila suwarikum, kepada jasadmu, bentukmu, penampilanmu, gayamu. Allah enggak melihat itu. Ya. Wala ila amwalikum. Begitu juga Allah enggak melihat harta kita, kedudukan kita, siapa kita, enggak dilihat sama Allah. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi
Allah terus memandang, melihat, mengawasi, memperhatikan, terutama adalah qulubikum, hati kamu. Jalan-jalan, makomat-makomat untuk menempuh menuju kepada Allah, untuk menempuh jalan hati kita bersih, suci, membersihkan itu semua. Ada yang disebut dengan makomat, makomnya. Untuk kita, mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Faslun fit taubati. Ini pasal menjelaskan, menerangkan tentang taubat. Saya yakin Bapak semua yang hadir udah paham taubat. Namun sejauh mana taubat kita? Apakah mulut kita astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ditambahin wa atubu ilaih taubatan nasuha. Itu lidah kita, begitu pandainya kita mengucap itu. Tapi amaliyah kita sesuaikan dengan astagfirullah tadi wa atubu ilaih. Mengarah ke sana atau tidak? Ini yang kita maksudkan seperti ini, Pak. Bukan karena taubatnya semua saya yakin taubat. Tapi benarkah taubat kita sesuai dengan tuntunan Allah, sesuai dengan bimbingan Nabi kita? Wahia aslu kulli maqamin wa halin wa awwalul maqama. Wahia, taubat itu adalah aslun, pokok pangkal, kulli maqam, setiap maqam. Maqam itu tingkatan-tingkatan dalam menuju ke Allah. Jadi enggak langsung kita begitu astagfirullahaladzim dan seterusnya langsung kita ketemu dengan Allah, dekat dengan Allah, belum tentu. Ada perjalanan-perjalanan yang harus kita lalui. Itu maqam. Nanti ada maqam tawakul, ada maqam tafwid, macam-macam Pak itu. Ibarat kita akan menuju naik ke tempat yang tinggi, lalu kita pergunakan yang namanya tangga. Enggak mungkin ada tangganya langsung kita naik sampai ke atas, enggak mungkin. Harus melalui anak-anak tangga. Mulai anak tangga pertama, lalu menuju anak tangga yang kedua, terus Pak naik. Nah, itu namanya anak tangga pertama, kedua, sampai yang paling tinggi, itu disebut dengan makomat. Itu disebut dengan makomat. Wahalin. Dan begitu juga adalah kondisi dari rohani kita dalam rangka ya, melaksanakan spiritual kita bagaimana. Jadi taubat dulu katanya. Taubat dulu. Wahia taubatu awalul makomat. Taubat itu katanya awal tingkatan yang paling pertama. Ibarat anak tangga itu yang paling bawah. Itu taubat dulu. Jadi begitu kita akan naik ke atas melalui anak-anak tangga,
Yang pertama kita injak itu adalah taubat dulu katanya. Bagaimana tadi sudah kita gambarkan, mulut kita si pandai, Pak. Gambar astagfirullah. Tapi realisasi dari astagfirullah itu bagaimana? Kita masih punya iri dengan orang. Kadang-kadang kita masih punya sombong, bangga diri. Lidah kita sih gampang banget. Nah, maka kita lihat nanti Pak, perjalanan dari taubat itu bagaimana. Wahia bimatsabatil ardi lil bina'i, taubat itu bagaikan lahan untuk bangunan. Jadi taubat itu adalah lahan bagi bangunan. Jadi laksana bahan dari lahan dari bangunan. Faman la taubata lahu la halalahu wa la maqama. Siapa yang tidak ada taubat baginya, berarti tidak ada yang namanya tingkatan kondisi rohaninya. Begitu juga tidak ada maqam. Berarti ketika melalui kita naik ke tempat yang tinggi melalui alatnya itu tangga, kalau nggak mau taubat dulu, berarti nggak ada makom. Tahu-tahu kita melejit ke atas. Mungkinkah, bisakah seperti itu? Nggak mungkin, Pak. Kadang-kadang begitu kita naik tangga pertama, kedua, begitu tangga lebih dari 5 mulai. Ada satu keadaan kita lemes sebelum sampai ke puncaknya. Kama anna man la ardo lahu la bina ala, seperti bagaikan orang enggak punya lahan tapi pengen bangun, pengen mendirikan bangunan, entah itu rumah atau yang lain, tapi kagak punya apa itu, enggak punya lahannya. Bagaimana dia bisa membangun kalau tidak ada lahan? Bagaimana dia akan bisa mencapai kehadirat Allah kalau enggak ada taubatnya? Jadi taubat dulu kita, taubat. Wa hiyar ruju'u minal awsafil madmumati ilal awsafil mahmudati. Taubat itu adalah kembali dari hal-hal sifat-sifat yang tercela. Sifat-sifat tercela itu berupa apa? Nah, nanti ada sifat mahmudah. Ada sifat yang namanya madmumah. Mahmudah yang baik-baik. Kembali meninggalkan sifat-sifat yang tercela, ilal awsafil mahmudati, menuju kepada hal-hal yang terpuji, yang baik. Jadi yang enggak baiknya ditinggalkan, menuju yang baiknya. Nah, itulah namanya taubat. Maksiat jalan terus. Begitu dia ada keinginan taubat, berarti ditinggalkan itu maksiatnya. Menuju apa? Menuju yang namanya taubat, sifat-sifat yang amat dipuji sama Allah. Itu taubat. Wa yuqalu man raja'a 'anil mukhalafati khaufan min 'adzabillahi. Ada ulama yang lain mengatakan taubat itu orang yang kembali dari melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Jadi kembali kepada Allah dari apa? Dari sesuatu yang dia lakukan padahal itu bertentangan dengan syariat, tidak dibolehin. Min adabillah khaufan, lantaran takut. Kenapa dia kembali kepada Allah? Padahal tadinya yang dilarang, apapun yang dilarang dia kerjain.
menzolimi Allah, menzolimi diri. Dia kembali kepada Allah, kenapa? Khaufan, lantaran takut dia. Kalau diterusin menentang Allah, menentang hukum-hukum syariat, min adabillah, takut dari azab Allah. Kembali kepada Allah lantaran apa? Yang selama ini dia lakukan, padahal itu menentang hukum-hukum syariat. Karena dia takut nanti diazab sama Allah. Fahuwa taibu. Orang yang kembali kepada Allah lantaran dia ada rasa takut, kalau diterusin nih nanti akan mendapatkan siksa. Orang itu disebut dengan taib. Jadi orang yang meninggalkan semua yang tadinya diharamkan dia tinggalkan. Yang tadinya bertentangan dengan hukum syariat, yang halal ditinggalkan, malah yang haram ditinggalkan, dikerjai. Kembali dia sama Allah karena dia takut nanti kalau terus-menerus saya melakukan seperti itu akan ada siksa dari Allah. Nah, orang yang seperti itu disebut dengan taib. Karena takut dari azab Allah. Wa man roja'a hayatan min nazarillahi. Siapa yang kembali kepada Allah lantaran hayaan, dia ada rasa malu, min nazarillah, dilihat sama Allah. Jadi taubatnya karena takut dia, malu dia kalau diterusin terus, malu sama Allah. Akhirnya dia balik kepada Allah. Fahuwa munibun, disebut dengan istilah munib. Kalau dia taubat kepada Allah, kembali di jalan Allah karena takut kalau dia meneruskan yang dilarang oleh Allah, itu mengakibatkan bahwa dia mendapatkan adab, itu disebut dengan taib. Kalau dia kembalinya taubatnya karena malu dilihat sama Allah, malu dia, itu disebutnya namanya munib. Takut kepada azab namanya taibun. Malu terus dilihat sama Allah namanya munibun. Jadi ada istilah at-taibu minad dambi kaman la dambalahu. Orang yang bertaubat ya kepada Allah, kaman la dambalahu, dari dosa-dosanya, maka seperti orang yang enggak mempunyai dosa. Enggak mempunyai dosa. Wa man roja'a, siapa yang bertaubat kepada Allah ta'ziman, karena menghormati li jalalillahi ta'ala, keagungan Allah, fahuwa awwabun, maka dia disebut dengan awwab. Ada taibun, ada munibun, kemudian ada awwab. Bedanya, kalau taibun, dia taubatnya karena takut dari azab Allah. Kalau munibun, dia taubat kepada Allah lantaran malu dilihatin terus sama Allah. Dan yang ketiga, dia taubat karena menghormati keagungan Allah. Ya azimu, Allah Maha Agung, itu disebut dengan awwab. Kesimpulannya, fa'alal abdi al-mubadaratu bitaubat. Hendaknya seorang hamba Allah al-mubadaratu bersegera. Apa segera? Jangan dilambat-lambatin, jangan entar aja dah. Entar aja kalau udah tuaan saya baru taubat.
Dikira kalau udah tua enak kali. Tuh. Segera udah buru-buru, nggak lihat masih muda. Apalagi udah tua, udah segera buru-buru. Wa tahqiqu hududiha, dan merealisasikan hududiha, syarat-syaratnya. Syarat taubat. Mana syarat taubat? Nggak mau ngulangin lagi. Apalagi syarat taubat, an-nadamu, ada penyesalan. Ya Allah, kenapa ya saya terjun melakukan itu? Nyesel terus. Itulah syarat taubat. Dia wujudkan. Tujuannya, liyatakhallasu min sukhtillahi wa muktihi, supaya terbebas dari kemarahan dan kemurkaan Allah. Wa nari jahannama wan nakali wal aglal, takut dengan neraka jahanam. Jadi neraka tingkatan pertama yang paling tinggi itu adalah jahanam. Dari neraka jahanam nanti itu punya tingkatan-tingkatannya. Di bawahnya ada lazo, ada hawiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hawiyah. Ada lagi nanti tingkatan yang namanya sakor. Masalakakum fi sakor. Kenapa kamu bisa masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Dulu saya lagi masih hidup, enggak pernah melakukan sholat. Sakor. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, dan seterusnya, tingkatan-tingkatannya. Begitu juga nanti yang namanya surga. Yang paling tingginya itu Firdaus. Innal ladzina amanu wa amilus solihati di jannatil firdausi nuzula. Dia akan ditempatkan oleh Allah di dalam surga yang namanya Firdaus, paling tinggi. Ada lagi yang paling bawah. Ya, paling bawah. Kalau dalam bentuk bangunan namanya apa paling bawah? Iya. Apa itu? Ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Di paling bawah yang namanya neraka. Ya Allah. Dah, prioritas kita sekarang, kita tunjukkan ketaubatan kita bukan sekedar hanya cukup di lidah saja. Tapi ada realisasinya dengan gerakan, dengan perbuatan, lahir, bukan saja lahir saja, sampai terus ke batin. Kita lanjutin. Yang pertama, supaya bebas kita dari murka kemarahan Allah. Yang kedua, waliyan jua min halakil abad, meraih kebahagiaan yang abadi, yang kekal. Wa yazbiru bi sa'adatis sarmadi wal qurbi min babillahi ta'ala wa rahmatihi wa yanalu ridwanahu wa jannatahu. Kemudian taubat kita itu agar selamat dari kecelakaan yang abadi yang disebutkan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha.
Ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ditempatkan di dalam neraka jahanam, mereka kekal. Allah tidak menyebutnya dengan abada. Tapi orang-orang yang melakukan, orang yang beriman, beramal soleh, Allah tempatkan di dalam surga yang disebut dengan Jannatu Adnin, surga Aden. Khalidina fiha, mereka kekal sebagaimana orang kafir tadi kekal di neraka, maka orang-orang yang beriman diiringi dengan amal soleh ditempatkan oleh Allah di dalam surga yang disebut dengan Jannatu Adnin. Mereka kekal pula di dalamnya, khalidina fiha abada, pakai kata abada. Tapi ketika di neraka kekal tapi nggak pakai abada. Inilah satu keberuntungan, satu keadilan dari Allah. Jadi kalau yang namanya di surga itu tempat yang enak, ketika kita berada dalam sebuah rasa enak, tenang, apa, kadang-kadang kita suka, ya, getaran banget. Nah, di surga itu rasa senangnya itu enggak begitu. Rasa senangnya itu benar-benar, makanya pakai abada. Kalau di neraka, walaupun sedikit panasnya, tetap aja. Enggak pakai selama-lamanya juga emang udah tidak enak. Tuh, kita lanjutin. Fa inna aktsarul ibadat, maka kebanyakan dari yang namanya ibadah-ibadah naflun, hukumnya sunnah. Wa taubatu fardun. Taubat itu hukumnya adalah fardun wajib. Artinya la tuqbalul ibadatu illa bihi. Ibadah kita tidak akan diterima kecuali dengan taubat. Dengan taubat. Wala yuqbalun naflu qoblal fardi, tidak akan diterima yang sunnah-sunnah sebelum yang wajib. Wahia wajibatun, taubat itu hukumnya wajib. Kenapa? Bil ayati wal akhbari, lantaran disebutkan, dijelaskan, diterangkan dari beberapa ayat Al-Quran. Wal akhbari, begitu juga hadis-hadis Nabi yang sahih. Tuh, yang membuat taubat itu jadi wajib, lantaran Al-Quran yang menjelaskan. Lantaran hadis-hadis Nabi yang sahih menjelaskan. Ini kekuatan perintah bahwa taubat itu adalah wajib. Al-Quran yang berbicara. Ya, mudah-mudahan ini memotivasi, mendorong kita. Ayo, sebelum matahari terbit dari sebelah barat, sebelum roh kita sampai di tenggorokan, malam yugorgir, kata innallaha la yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Allah tidak akan menerima taubatnya seorang hamba selama ruhnya belum sampai di tenggorokan. Jadi masih diberikan kesempatan kita sama Allah. Nanti kita lanjutkan keterangan dalam hadis-hadis sahih bagaimana dia maksiat, taubat, maksiat lagi, taubat, dan selanjutnya. Al-Fatihah.